Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melakukan presentasi seperti biasanya. Nah, yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Bu Fadila, sebagai dosen pengampu di mata kuliah filsafat ini, dan juga teman-teman sekalian yang kami sayangi. Nah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Nilai dalam Kehidupan Manusia, yang beranggotakan Mediarvan, Intan Mutia Syahbrina, dan Lady Syari Adisti. Baiklah, kita akan memulai presentasinya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pengertian dari nilai. Nah, nilai atau value berasal dari bahasa Latin atau valar, atau bahasa Perancis kuno, valoir, yang artinya nilai. Dapat dikatakan bahwa nilai merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Yang kedua, ada bentuk dan tingkat nilai. Edward Spranger membedakan nilai berdasarkan interes pribadi manusia. Ada 6 tipe manusia karena kepribadian orang itu menganggap salah satu nilai tersebut paling utama atau dominan bagi hidupnya. Nah, nilai-nilai tersebut ialah nilai religi, nilai ilmiah, nilai ekonomi, nilai politik atau kekuasaan negara, nilai estetika, dan nilai sosial atau nilai kemanusiaan. Nah, nilai-nilai tadi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu nilai formal dan juga nilai material. Nah, nilai formal adalah nilai yang tidak ada wujudnya, tetapi memiliki bentuk, lambang, serta simbol-simbol. Nah, nilai formal ini terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu nilai sendiri dan nilai turunan. Nilai sendiri seperti sebutan Bapak Lurah bagi seorang yang memangku jabatan lurah. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, nilai turunan seperti sebutan Ibu Lurah bagi seorang yang menjadi istri pemangku jabatan lurah. Turunan dari nilai sendiri tadi. Nah, yang kedua masuk ke nilai material. Nilai material adalah nilai yang berwujud dalam kenyataan pengalaman, rohani, dan jasmani. Nilai ini terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu nilai rohani dan nilai jasmani. Nilai rohani terdiri atas nilai logika, nilai estetika, nilai etika, dan nilai religi. Sedangkan nilai jasmani atau panca indera terdiri atas nilai hidup, nilai nikmat, dan nilai guna. Nah, nilai material mempunyai wujud karena dapat dirasakan, baik dengan rasa lahir, panca indera, maupun rasa batin rasio. Misalnya dalam beberapa nilai, yaitu ada nilai religi, nilai etika, nilai estetika, nilai logika. Nah, saya akan menjelaskan beberapa nilai tersebut. Nah, yang pertama ada nilai religi. Nah, nilai religi ini biasanya merupakan sanksi atau menyangkal. Nah, nilai religi mempunyai dua segi, yaitu segi normatif dan segi operatif. Nah, segi normatif adalah menitik beratkan pertimbangan baik dan buruk, benar dan salah, hak batil, diridhoi atau dikutuk. Sedangkan segi operatif mengandung 5 kategori yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia, yaitu baik, setengah baik, netral, setengah buruk, dan buruk. Nah, yang kedua tadi ada nilai estetika. Nilai estetika ini biasa diartikan dengan rahmah. Nilai etika mempunyai dua matra, yaitu baik dan buruk. Pandangan tentang berburuk dalam nilai etika sangat beragam. Hal itu karena sudut tinjauannya berbeda-beda, yang dapat kita lihat dari beberapa aliran, yaitu ada aliran empirisme, aliran intuitionisme, aliran rasionalisme, dan aliran tradisionalisme, dan aliran hedonisme. Aliran empirisme ini yang dikatakan baik adalah baik sama dengan buruk sesuatu didasarkan atas pengalaman manusia.
Sedangkan yang kedua, aliran intuitionisme, baik dan buruk sesuatu ditentukan oleh intuisi seseorang berupa ilmu, bisikan kalbu, naluri, atau insting. Sedangkan aliran rasionalisme, baik buruk sesuatu ditentukan atas rasio atau akal pikiran, karena rasio merupakan sumber etika. Nah, yang keempat ada aliran tradisional. Aliran tradisional ini, baik buruk sesuatu ditentukan oleh kekonsistenannya dengan tradisi atau adat kebiasaan yang berlaku. Nah, yang kelima ada aliran hedonisme. Aliran hedonisme ini baik buruk sesuatu dan apakah perbuatan itu menghasilkan kebahagiaan. Penilaiannya menitik beratkan pada nilai pragmatis. Nah, kita masuk ke nilai estetika. Nilai estetika itu biasanya nisik berpakaian atau anggun gitu. Bisa dinilai seperti itu. Nilai estetika mutlak dibutuhkan manusia karena merupakan bagian hidup manusia yang tak terpisahkan, yang dapat membangkitkan semangat baru, gairah berjuang. Nah, nilai estetika ini merupakan fenomena sosial yang lahir dari rangsangan cipta dalam rohani seseorang. Nah, rangsangan cipta yang lahir dalam seseorang itu untuk memberikan ekspresi dalam bentuk cipta dari suatu emosi yang dalam atau pemikiran yang anggun. Dengan karya estetika akan melahirkan rasa yang disebut dengan indah. Misalnya kita melihat orang berpakai pakaian dengan nilai estetika yang bagus, maka ataupun dengan corak yang bagus seperti itu, maka kita dapat melihat dia atau memakai baju tersebut bisa dilihat dengan indah seperti itu. Enak aja gitu lihatnya dia pakai baju itu. Nah, seperti itu. Nah, masuk nilai logika. Nilai logika ini biasa cerita, membuktikan, atau pemahaman gitu. Nah, nilai logika tentunya banyak mencakup pengetahuan, penelitian, keputusan, penuturan, pembahasan seperti itu. Nah, semuanya termasuk nilai logika. Nilai logika ini bermuara pada pencaharian kebenaran atau berpikir sesuatu tentang suatu kebenaran seperti itu. Nah, pembagian tingkat perkembangan kebudayaan manusia menurut Auguste Comte ada beberapa. Yang pertama melalui tingkat teologis, yang kedua tingkat metafisis, yang ketiga ada tingkat positif. Bagi Comte, ketiga tingkatan perkembangan itu merupakan pula hierarki nilai dalam kehidupan manusia. Tegasnya, nilai yang paling sederhana rendah tarafnya ialah nilai teologis, kemudian meningkat pada nilai filsafat, dan terakhir manusia tiba pada nilai tertinggi, yaitu nilai yang positif, yakni nilai pengetahuan eksakta. Nah, pada umumnya masyarakat menganut pendapat bahwa hierarki nilai di dalam kehidupan manusia ialah identik dengan hierarki tingkat-tingkat kebenaran. Sedangkan tingkat religius di samping merupakan tingkat integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi atau konsensia insain kamil. Juga tentang materi kebenaran dan kebaikan religius itu bersifat mutlak dan universal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Syari Abisti dengan NIM 1904060021. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang nilai pendidikan dan tujuan pendidikan. Menurut Nur Syam, bahwa pendidikan secara praktis tak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai yang terutama meliputi kualitas kecerdasan, nilai ilmiah, nilai moral, dan nilai agama yang semuanya tersimpul di dalam tujuan pendidikan, yakni membina kepribadian ideal. Pendidikan secara praktis tak terpisahkan dengan nilai-nilai terutama yang meliputi kualitas kecerdasan, kerajinan, ketekunan, bahkan nilai yang dijabarkan dalam wujud kelas tingkat grade nilai berupa rank, skor, dan marks. Pendidikan sebagai ilmu praktis yang normatif
berarti menetapkan asa norma yang hendak dilaksanakan oleh proses pendidikan. Ilmu pendidikan menjadi pembimbing praktis pelaksanaan membina kepribadian manusia. Nah, negara-negara dan lembaga-lembaga pendidikan umum hendaknya selalu mempertimbangkan realita bahwa manusia itu menduduki status rangkap, yaitu pertama, manusia sebagai pribadi dengan nilai-nilai yang amat bersifat pribadi pula. Maksudnya itu setiap manusia itu pasti ada sifat pribadinya atau privasi mereka sendiri. Kemudian manusia sebagai warga masyarakat, warga negara, dan juga manusia sebagai makhluk sosial. Nah, maksud dari sini yaitu manusia itu sebagai warga masyarakat, warga negara, dan makhluk sosial itu manusia itu pasti saling membutuhkan satu sama lain. Dia nggak bisa hidup sendiri, pasti dia membutuhkan orang lain. Kemudian pertama ada cara penetapan tujuan pendidikan. Nah, untuk menetapkan tujuan pendidikan, para pendidik meng-approach atau pendekatan masalah itu meliputi yang pertama, approach melalui analisa historis lembaga-lembaga sosial, atau bahasa Inggrisnya itu a historical analysis of social institution approach, yaitu di mana orang berorientasi kepada realita yang sudah ada, yang telah tumbuh sepanjang sejarah bangsa itu. Nah, analisa sejarah itu dapat menetapkan kenyataan yang terjadi, apa yang telah diinginkan masyarakat. Kemudian yang kedua itu approach scientific analysis of current life, di mana approach atau pendekatan ini berdasarkan analisa ilmiah tentang realita kehidupan yang aktual. Kemudian tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan, baik itu pada isinya ataupun rumusannya, tidak akan mungkin dapat kita tetapkan tanpa pengertian dan pengetahuan yang tepat tentang nilai-nilai pendidikan. Akan lebih jelas kalau dilihat melalui rumusan dan uraian tentang pendidikan. Tujuan pendidikan biasanya dirumuskan dalam bentuk tujuan akhir, sebab tujuan akhir ini meliputi semua tujuan pendidikan. Jadi secara umum tujuan pendidikan itu ialah kematangan dan integritas pribadi. Ada pula yang merumuskan dengan kata-kata kesempurnaan. Sedangkan tujuan pendidikan bangsa Indonesia yang berfilsafat negara Pancasila seperti termaktub dalam TAP MPR RI nomor 4/MPR/1978 dan TAP MPR RI nomor 2/MPR/1983 tentang GBHN sebagai berikut. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Nah, rumusan tujuan akhir pendidikan dalam bentuk taksonomi yaitu meliputi pembinaan kepribadian atau nilai formal, di mana pembinaan kepribadian ini mencakup sikap atau attitude. Yang kedua ada pikir kritis rasional, objektivitas, loyalitas kepada bangsa dan ideologi, dan sadar nilai-nilai moral dan agama. Kemudian ada pembinaan aspek pengetahuan praktis dan juga pembinaan potensi jasmani yang sehat dan kuat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian kode etik dan etika profesi. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan apa itu kode etik. Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalamnya, melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Di mana kode etik ini memiliki beberapa fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Menurut Biggs dan Bollinger pada tahun 1986 mengemukakan bahwa
ada 3 fungsi kode etik, yaitu yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dalam suatu profesi. Yang ketiga, yaitu melindungi para praktis dari kesalahan praktik suatu profesi. Yang kedua, etika profesi. Menurut Suhrawardi Lubis pada tahun 1994 mengemukakan etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Etika profesi memiliki konsep dasar yang telah ditetapkan dan disepakai pada tatanan profesi lingkup kerja tertentu, misalnya jurnalistik dan pers, pemrogramer, medis atau dokter, dan lain sebagainya. Kemudian etika profesi ini mempunyai beberapa prinsip dasar. Sebelum kita masuk ke prinsip dasarnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu etika profesi. Etika profesi adalah sikap etis profesional dengan nilai dan norma yang ada pada saat ini dalam kehidupan manusia. Tujuannya adalah agar dapat memberikan pelayanan terbaik dan melindungi perbuatan tidak profesional. Jadi, prinsip dasar etika profesi adalah yang pertama, tanggung jawab, yang kedua adil, yang ketiga kompeten, yang keempat profesional, dan yang kelima kerahasiaan.